Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, Kementerian Perdagangan, memblokir 1.222 situs perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Di antaranya Okta FX, Urban FX Trade, QuoteX, hingga Olymp Trade. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya investasi ilegal. Mekanisme kerja binary option yaitu trader menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, kripto, ataupun saham. Apakah harga saat itu naik atau turun dalam waktu tertentu? Jika tebakannya benar, trader akan mendapatkan keuntungan kurang dari 100% dari modalnya. Sementara, jika salah, ia akan kehilangan semua modalnya. Selanjutnya, jika trader ingin mencoba keberuntungannya kembali, maka trader harus menambah modal hingga 2,5% dari modal pertama dan kembali menebak pergerakan pasar saat itu. Afiliator mendapat bagi hasil dari pendapatan aplikasi sekitar 70% dari permainan tebak instrumen uang tersebut. Terkait hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi geram dan akan menutup seluruh platform binary option karena itu merupakan tindak kriminal. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek, itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer tapi mengunggulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana pakai uang. Itu Ponzi namanya. Itu kriminal. Tangkepin semua, Mas. Udah selesai itu. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan menggali seluruh informasi sebelum berinvestasi. Pasalnya, aplikasi binary option banyak menggait influencer guna mempromosikan trader bisa dapat untung besar dengan modal yang kecil dalam waktu yang singkat. Ya, belum selesai masalah jeratan pinjaman online ilegal. Kali ini ada binary option yang juga meresahkan masyarakat karena diduga berbentuk judi online, berkedok, trading, dan juga investasi. Nah, cara kerja binary option sangat menggiurkan karena trader diminta hanya menebak pergerakan pasar saat itu. Jika tebakannya benar, maka trader akan mendapat untung. Jika tidak, ia akan kehilangan seluruh modalnya. Nah, selanjutnya bagaimana sebetulnya langkah pemerintah untuk mencegah trading ilegal kembali terjadi? Karena hal itu sangat merugikan masyarakat. Nah, untuk membahas hal tersebut telah bergabung bersama kami dan akan bergabung bersama kami Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobi. Dan sudah bergabung ada pengamat dan praktisi investasi Desmond Wira. Saya ingin sapa terlebih dahulu Pak Desmond, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Patricia. Oke, Pak Desmond, ini lagi-lagi ya Pak, ini sebetulnya kalau kita flashback ke belakang kan sebetulnya bukan hal yang baru ya Pak. Ada pemblokiran platform trading yang seperti ini, kemudian juga terjadi lagi dan terjadi lagi. Ini juga bukan hal yang baru tapi terus-menerus terjadi. Pertanyaan basicnya adalah kenapa kemudian ini terus terjadi? Ya, jadi ini fenomena di mana masyarakat ingin mendapatkan keuntungan banyak dalam waktu singkat. Ini banyak dimanfaatkan oleh para oknum dengan menyediakan berbagai sarana-sarana seperti permainan atau trading ya, yang sangat menggiurkan gitu loh. Mereka promosi jor-joran menggunakan influencer atau afiliator ya. Tujuannya apa? Supaya menggait mereka gitu. Jadi ini sebenarnya ini modus-modus yang sangat lama sekali, cuma bungkusnya lain, gitu. Ini binary option ini sudah sejak beberapa tahun lalu, cuma baru sekarang ini tahun-tahun terakhir ini baru mulai rame. Betul. Ya karena apa? Mulai banyak yang berseru pada rugi-rugi gitu. Nah, kalau begitu pertanyaan lanjutannya adalah seperti ini. Kalaupun sudah memang banyak sekali masyarakat yang kemudian tertipu dengan trading yang semacam ini begitu. Kenapa kemudian masyarakat masih terus mempercayai terkait dengan trading seperti ini? Apa sebetulnya yang kurang di sini? Ya. Pertama-tama karena faktor kemudahan ya. Jadi binary option ini itu dirancang oleh pembuatnya supaya terlihat itu sangat mudah. Jadi kalau kita lihat dia kan cuma memilih kan, harga naik atau turun sudah selesai kan. Dia tinggal menunggu hasilnya kan, dapat profit atau uangnya hangus, gitu kan. Nah, kemudahan ini yang dirasakan orang, oh ternyata trading ini gampang, cuma milih
seperti ujian aja, benar atau salah gitu loh. Nah, kedua, faktor dari pemasaran. Itu. Nah, pemasarannya itu menggunakan para influencer dan afiliator. Nah, mereka ini sangat bergaya hidup mewah gitu loh. Betul. Ada yang bilang sebagai crazy rich gitu. Nah, mereka memamerkan semua yang mereka dapatkan seakan-akan itu mudah. Nah, hal ini akan menimbulkan yang dinamakan financial envy. Keinginan untuk mendapatkan hal yang sama pada masyarakat. FOMO ya. Masyarakat akan berpikir, ini kelihatannya gampang ya, gitu loh. Nah, mereka kemudian akan melakukan yang namanya FOMO gitu loh. Nggak mau ketinggalan mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan para influencer itu. Oke, artinya karena memang FOMO, tapi juga di sisi lain memang aplikasi-aplikasi tersebut kemudian memberikan kemudahan begitu ya, Pak Desmond, karena dari cara pendaftaran, kemudian langsung ke trading, bahkan sebelum menggunakan akun demo dan real account pun memang itu bisa dikatakan sedikit memberikan hal yang mudah begitu, karena tinggal menebak saja ya. Oke, Pak. Betul. Baik, Pak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK sudah bergabung bersama dengan kita. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Tongam. Selamat siang, Bu. Oke, Pak Tongam, tadi saya dan Pak Desmond sudah berdialog singkat begitu terkait dengan trading atau platform trading binary option ini. Nah, saya ingin tanyakan sebetulnya, ini pertanyaan yang sama. Pak, ini kan sebetulnya bukan hal yang baru, Pak. Ini sudah dari bertahun-tahun yang lalu sebetulnya sudah dilakukan pemblokiran, kemudian juga sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan trading berkedok seperti ini. Nah, sebetulnya apa yang salah di sini, Pak? Kok terus-menerus terjadi toh, Pak? Ya, memang trading seperti ini tetap marak ya. Kita lihat dari dua sisi tentunya. Yang pertama dari sisi pelaku, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah untuk membuat situs, aplikasi, menawarkan media sosial yang memang sangat mudah diterima oleh masyarakat kita saat ini. Kemudian walaupun kita blokir ya, itu juga mereka dengan kemajuan teknologi digital saat ini, mereka sangat mudah membuat baru lagi atau mengganti nama. Kemudian dari sisi masyarakat kita ya, masyarakat kita lihat ada beberapa masyarakat kita memang yang tidak mengetahui mengenai trading, tiba-tiba ada penawaran binary option yang memberikan keuntungan bagi mereka oleh beberapa influencer. Contohnya, mereka masuk ke sana, walaupun mereka memang sebenarnya untuk masuk ke situ adalah tujuannya untuk mendapatkan untung tentunya. Padahal dengan memilih harga naik atau turun itu bisa saja mereka tidak dapat apa-apa di sana. Nah, yang kedua juga, ada juga kelompok masyarakat kita memang sudah tahu bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan yang diduga ilegal, tetapi ya tetap melakukan kegiatan di sana karena adanya potensi-potensi keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, kami sampaikan juga bahwa binary option ini sebenarnya bukan trading ya, karena tidak ada barang yang diperjualbelikan, yang ada adalah tebak-tebakan bagaimana mereka menebak suatu harga pada waktu tertentu. Dan tentu ini bukan investasi sebenarnya. Oke, Pak Tongam, kalau berdasarkan penelusuran tim kami bahwa beberapa platform trading binary option itu sudah ada yang diblokir, tapi akun media sosialnya masih ada, kemudian marketingnya juga masih jalan, iklannya masih ada di mana-mana nih, Pak. Artinya kan masyarakat harus lebih pintar untuk melihat, mengetahui mana yang sebetulnya ilegal dan mana yang legal. Nah, bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan ini? Ya, kami selalu mengatakan kepada masyarakat bahwa memang ini adalah penawaran-penawaran yang mengiming-imingi hasil tinggi, tapi diduga merupakan investasi legal. Oleh karena itu, kepada masyarakat, kami meminta apabila ada penawaran-penawaran trading atau kegiatan-kegiatan investasi yang sangat memberikan imbal hasil menggiurkan, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau nggak ada, jangan diikuti. Kalau di dalam trading ini, kita tentu ada daftar pialang yang berizin dari Bapepti. Ini yang bisa kita lihat. Yang kedua adalah logis, rasionalitas imbal hasil. Di dalam perdagangan itu tidak akan ada suatu profit sharing atau keuntungan yang fix yang selama ini ditawarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi kita secara rasional mengatakan bahwa di trading itu ada harga naik, harga turun, tidak ada suatu keuntungan yang fix. Nah, ini edukasi ke masyarakat yang kita lebih galakkan.
Oke, kalau kata Pak Mendak, platform trading binary option ini berskema ponzi. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan skema ini, Pak? Bagaimana masyarakat bisa tahu terkait dengan skema ponzi ini? Ya, intinya mereka itu memberikan bonus-bonus kepada orang yang bisa merekrut orang lain. Nah, ini jadi ini juga menjadi hal yang dilarang tentunya, diduga merupakan skema ponzi bahwa apabila kita merekrut orang, kita akan dapat bonus-bonus seperti itu. Yang memang ini dari mana uangnya? Ini tentunya didapat dari peserta-peserta baru tentunya. Nah, ini yang dikatakan skema ponzi. Oke, kalau berbicara soal investasi, bisa dikatakan kan Pak Tongam bahwa masyarakat khususnya juga milenial sudah mulai melek investasi begitu ya, tapi kemudian di sisi lain juga ingin kemudahan begitu. Nah, ini yang ditawarkan oleh platform trading binary option ini. Artinya bagaimana kemudian sosialisasi, kemudian juga pembelajaran begitu kepada masyarakat terkait dengan sebetulnya risiko investasi yang harus diketahui itu seperti apa, sebetulnya sejauh ini bagaimana, Pak? Iya, dalam binary option ini memang selalu digaungkan bahwa keuntungan itu pasti ada. Itu yang menjadi permasalahan saat ini. Dan juga para pelaku-pelaku ini juga memamerkan harta-harta yang sangat mahal tentunya. Dan juga mereka mengirimkan testimoni-testimoni transfer yang memang bisa direkayasa tentu. Nah, ini menjadikan masyarakat kita memang seakan-akan, nah ini benar ini. Nah, itu saya katakan tadi bahwa masyarakat kita perlu pahamkan bahwa dalam trading itu tidak ada suatu keuntungan yang pasti. Nah, jadi bisa saja turun, bisa naik. Oleh karena itu penawaran-penawaran di trading yang menawarkan imbal hasil tinggi dengan fix, itu kami juga ilegal. Oke, Pak Tongam, kalau melihat dari sisi marketingnya sendiri kan ini bisa dikatakan cukup cerdik ya Pak ya, karena bagaimana mereka muncul kepada publik di depan media begitu dengan kisah suksesnya mereka, kemudian juga mereka berteman dengan para pelaku ini berteman dengan para selebriti yang kemudian kalau masyarakat lihat kan ini memberikan secara psikologi akan berpikir kalau ini tuh adalah sesuatu yang aman begitu. Nah, strategi yang disiapkan oleh Satgas Waspada Investasi sendiri seperti apa Pak terkait dengan hal ini? Ya, kami tentu berupaya memblokir semua situs web aplikasi ilegal seperti ini. Jadi tindakan kita yang utama dari sisi pelaku kita mengumumkan juga ke masyarakat, kemudian kita blokir situs web aplikasinya. Ini jadi kemudian yang kedua ini kan supply demand sebenarnya. Supply itu ada karena demand-nya ada. Demand-nya ini yang perlu kita pengaruhi, pendidikan masyarakat kita, edukasi kepada masyarakat. Karena kalau saja contohnya masyarakat kita yang menengah kelas bawah yang masuk ke sini dan dirugikan, ini kan sangat terasa sebenarnya. Oleh karena itu masyarakat diminta apabila tidak memahami trading, jangan masuk trading dulu supaya dipelajari. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Desmond. Jadi Pak Desmond untuk melihat paling tidak langkah awal begitu ya agar masyarakat kemudian tidak terpengaruh dengan kemudahan yang ditawarkan, dengan keuntungan yang tinggi. Ini apa yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh masyarakat saat harus memulai trading begitu atau investasi? Ya, jadi masyarakat tuh harus paham dulu ya, trading yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Ya, seperti dibilang Pak Tongam tadi, kalau tidak ada asetnya berarti kan bukan trading gitu loh. Jadi kita harus masuk ke pertama aplikasi yang ilegal dulu. Misalnya ke saham, kita daftar ke sekuritas. Sekuritasnya yang legal begitu. Itu satu langkah yang pertama. Nah, kemudian kita harus tahu lagi sistemnya itu seperti apa. Apakah sistem itu menguntungkan bagi kita atau enggak gitu loh. Jadi kalau saya lihat di dalam binary trading itu sistemnya sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka yang memainkan gitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya memasukkan modal 10 juta, kita cuma akan mendapat untung sekitar misalnya 5 juta. Tapi kalau ruginya itu 10 juta, artinya apa? Nggak sebanding gitu loh. Antara yang kita dapatkan dan dibanding dengan kerugian kita. Ya, itu kalau secara akumulasi tidak akan untung akhirnya. Pasti masyarakat akan lama-lama itu akan rugi. Ujung-ujungnya uangnya pasti habis. Gitu. Oke, baik. Jadi sebetulnya mekanisme
pengaduan begitu apabila masyarakat kemudian mendapati atau menjadi korban terkait dengan hal ini seperti apa. Itu nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Pak Tongam dan juga Pak Desmond. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk, kami segera kembali. Usai jeda. Ya, pemirsa, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti telah memblokir lebih dari 1.200 situs dan aplikasi trading. Sebagian korban binary option telah melapor ke Barreskrim dan mengalami kerugian hingga 2,4 miliar. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Pak Tongam L. Tobing, dan juga pengamat dan praktisi investasi, Pak Desmond Wira. Saya ingin ke Pak Tongam terlebih dahulu deh. Pak Tongam, kalau itu kan grafik sebelumnya yang kami tampilkan adalah beberapa platform trading binary option yang sudah diblokir oleh Bapepti. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah seperti ini, Pak. Kok sudah diblokir, muncul lagi, blokir, muncul lagi. Ini kan terus berulang ini terjadi seperti ini. Artinya kan ini adalah solusi jangka pendek sebetulnya pemblokiran itu. Nah, apa yang ditawarkan oleh OJK untuk memberikan solusi jangka panjang terkait dengan hal ini? Ya, memang benar. Jadi ini kan teknologi digital ya, yang memang sangat mudah bagi orang juga untuk membuat penawaran-penawaran baru. Tapi kami klarifikasi bahwa OJK tidak mengatur atau mengawasi trading. Jadi ini bukan di ranah OJK, tapi Satgas Waspada Investasi beranggotakan 12 kementerian lembaga, ada OJK di sana sebagai ketua tentunya. Jadi ini tetap di trading di Kementerian Perdagangan. Nah, kenapa jadi marak terus? Yaitu tadi memang ada masyarakat kita yang masih terikut, kemudian ada pasarnya gitu ya, ada pasarnya, dan saat ini kita lihat sangat mudah tentunya. Kita blokir hari ini, memang bisa saja dia cepat juga bikin baru, bikin ganti nama. Ya memang makanya yang kita respon sebenarnya kalau kita blokir-blokir ini paling tidak mengerem mereka sebenarnya, mengerem mereka untuk sedapat mungkin kita melihat masyarakat kita jangan sampai ada yang download gitu. Tetapi kalau mengatakan bahwa ini kok masih ada di internet, masih ada di media sosial, ini memang tantangan bagi kita tentunya. Tapi yang pasti tadi strategi kita adalah mengedukasi masyarakat kita agar tidak terjebak di sana. Oke, tapi strateginya sudah ada tidak, Pak? Maksudnya koordinasinya dengan Bapepti. Ini kan juga kurang lebih sama ya case-nya dengan pinjaman online yang diblokir, muncul lagi, blokir, muncul lagi. Nah, ini strategi yang sudah disiapkan, koordinasi antara OJK begitu dengan Bapepti, Kementerian Perdagangan. Ini seperti apa sebetulnya? Ya, Bapepti juga masuk di dalam Satgas Waspada Investasi tentunya. Di samping kita melakukan pemblokiran dan edukasi masyarakat, tentu proses penegakan hukum yang juga merupakan kunci keberhasilan dari pemberantasan binary option ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan-kegiatan binary option ini agar bersama-sama melakukan laporan kepada kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Oke, jadi selanjutnya mekanisme pengaduannya akan seperti apa, Pak? Ya, kalau ada masyarakat kita menemukan ada penawaran-penawaran binary option, bisa disampaikan kepada Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Kami akan melakukan pemblokiran, penghentian kegiatan, dan pengumuman ke masyarakat. Di samping itu juga kami menyampaikan laporan informasi kepada polisian. Dan juga kalau masyarakat dirugikan tadi, ya, agar segera lapor ke polisi untuk proses hukum tentunya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Desmond dulu deh. Pak Desmond, artinya catatan Anda sebagai pengamat dan juga praktisi investasi. Ini kan kalau case-nya itu blokir, muncul lagi, blokir, muncul lagi. Begitu terus. Ini kan juga sudah dikatakan bahwa merupakan solusi jangka pendek sebetulnya. Dan menghadapi para platform trading ini juga adalah tantangan begitu bagi, tadi Pak Tongam katakan, bagi OJK dan juga Bapepti. Catatan Anda nih Pak Desmond, apa yang harus dilakukan, diperhatikan, dilihat lebih detail yang harus dilakukan saat harus berhadapan dengan platform trading binary option ini yang semakin hari semakin pintar dan cerdik? Ya,
Jadi kalau kita ingin memberantas aplikasi ini, itu kalau kita blokir itu memang sangat mudah ya, diblokirnya dibuka itu loh dengan teknologi yang sekarang. Jadi kita harus masuk ke hal yang lain yang bisa dilakukan itu dua. Pertama, kita edukasi masyarakat supaya ngerti. Ini bukan trading, ini hanya judi yang dibungkus dalam kemasan trading gitu. Kita harus terus-menerus edukasi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke tengahnya, yaitu apa? Penghubung antara perusahaannya dan masyarakat, yaitu itu apa? Afiliatornya. Oke, Pak Desmond, kalau Anda katakan ini adalah terkait dengan edukasi, artinya edukasi ini saya yakin dan juga kita lihat ya data-datanya bahwa sebetulnya sudah dilakukan sosialisasi, edukasi soal investasi begitu, maupun juga soal trading. Saran saya kepada Mas Baik, Pak Desmond. Ya. Oke, Pak Desmond, saya lanjutkan. Jadi kan kalau berbicara soal edukasi begitu, ini kan juga sudah dilakukan dari berbagai macam pihak soal edukasi investasi. Tapi kalau kita belajar grafiknya kan secara garis besar masyarakat ya ini ya tidak belajar begitu dari hal-hal yang sudah terjadi. Sudah banyak yang tertipu, tapi masih banyak juga yang ingin masuk. Jadi apa sebetulnya yang harus diubah di sini? Oke, jadi kalau kita bicara tentang edukasi, kita harus memberikan edukasi yang betul dulu. Seperti apa trading yang benar, tempatnya di mana, dan itu bisa kita tiru langkah-langkah dengan menggunakan influencer juga ke masyarakat, gitu loh. Mereka pakai influencer, kita harusnya juga pakai dong influencer juga. Pakai influencer. Gitu. Oke, saya tanyakan ke Pak Tongam. Pak Tongam, kita sudah punya influencer belum untuk memberikan edukasi? Ya, tentu berbagai media yang kita lakukan saat ini untuk melakukan edukasi masyarakat dan berbagai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang kita edukasi juga agar mereka bisa menyebarkan ke masing-masing masyarakat di sekitarnya tentunya mengenai trading atau investasi-investasi legal ini. Oke, kemudian Pak Toman, artinya untuk ke depan langkah pencegahannya, penanganannya apabila memang ada laporan-laporan terkait dengan platform trading ini akan seperti apa nantinya dan apa yang ingin Anda katakan kepada masyarakat sebagai himbauan untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal seperti ini? Iya, masyarakat tentu dalam trading ini harus ada transparansi ya, itu yang utama. Kalau di binary option ini kami juga tidak ada transparansi tentunya pada saat kita menebak naik atau turunnya suatu komoditi, itu bisa saja mereka itu tidak transparan dalam menentukan ini, di mana mereka itu kalau contohnya bisa saja pada saat kita mempertaruhkan sejumlah uang yang kecil, mungkin kita bisa menang. Pada saat kita mempertaruhkan lebih banyak atau lebih besar, ya kita tentu akan dirugikan seperti itu. Jadi yang paling utama di dalam trading itu adalah transparansi sebenarnya. Dan itu tadi bahwa binary option ini bukan trading, bukan investasi, tapi apa ya, mempertaruhkan uang untuk untung-untungan seperti judi. Tapi kira-kira masyarakat sudah mengetahui tidak sih, sudah cukup punya ilmu atau edukasi pengetahuan soal sebetulnya bagaimana trading yang legal dan mana yang ilegal? Iya, beberapa tahu bagi binary option ini, tapi tetap juga bisa masuk ke sana. Ibaratnya kita juga tahu bahwa masyarakat kita saat ini ada beberapa yang suka berjudi tentunya, yang mempertaruhkan uang untuk itu. Nah, di sisi lain sebenarnya yang kita cegah adalah masyarakat kita yang berpenghasilan rendah, di mana uang mereka itu harusnya untuk investasi dan dikembangkan, ternyata jatuh di binary option yang pada dasarnya mereka akan kehilangan uang itu. Ini yang kita sasaran edukasi kita. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Desmond deh. Pak Desmond, ini kan kalau misalnya sudah ada korban begitu ya, yang kemudian masuk ke dalam platform trading binary option ini, kemudian loss lah istilahnya seperti itu, rugi banyak begitu. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan pertama kali oleh masyarakat atau oleh para korban yang kemudian terjerat dalam platform trading binary option ini? Mungkin pemilihan instrumen investasinya kah, atau seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan? Oke, jadi kalau kita mau melakukan suatu investasi atau trading, jadi kita harus menggunakan
platform yang legal, ya itu dulu. Jadi kalau kita udah pertama kali masuk ke dalam platform yang ilegal seperti Binari, itu nanti keuntungannya tidak akan kita dapat, tapi malah kerugian. Jadi pertama kita memilih dulu, pilih dulu platform yang benar-benar legal dan benar-benar terdaftar gitu loh. Kalau kita mau masuk ke forex, berarti harus terdaftar di Bapepti gitu. Kalau di saham berarti kita pilih sekuritas yang terdaftar di OJK. Itu satu dulu itu aja. Oke. Kemudian nanti baru kita belajar tradingnya yang betul dengan strategi yang betul-betul, bukan main tebak naik atau turun saja gitu loh. Oke, artinya langkah pertama adalah memastikan dulu bahwa satu platform adalah legal begitu dan tercatat baik itu di OJK maupun juga dari Bapepti. Kita akan lanjutkan di segmen terakhir, Pak Tongam dan juga Pak Desmond. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung segera kembali. Ruin everything. We were kids. If I hear that one more time, I have to give him the benefit of the doubt. I was hoping you'd feel differently by now. It's every guy's worst nightmare getting accused like that. Can you guess what every woman's worst nightmare is? I wanted to be a doctor my whole life. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing dan juga pengamat dan praktisi investasi Desmond Vira. Saya ingin ke Pak Tongam dulu. Pak Tongam, sebagai closing statement begitu untuk mengingatkan kepada masyarakat apa yang harus diperhatikan, dilihat terlebih dahulu apabila akan melakukan atau memulai trading, kemudian juga sebagai informasi juga bagaimana caranya memulai investasi yang baik, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pertama kali. Silakan Pak Tongam. Ya, sebenarnya dalam investasi ilegal ini karena masyarakat terus terjebak, yang perlu kita ciptakan adalah awareness sebenarnya. Karena apa? Karena masyarakat kita ini contohnya ada robot trading, ada korban, binary option korban, investasi ilegal korban. Nah, ini yang perlu kita bangun sebenarnya. Ini tentu kita tidak sendiri. Oleh karena itu kita membutuhkan peran serta masyarakat tentunya untuk menciptakan awareness ini agar setiap modus-modus baru tidak terjebak di sana dengan tadi mengenal 2L tadi, bahwa legalitas itu paling utama tadi seperti dikatakan Pak Desmond juga, dan juga rasionalitasnya imbal hasil. Tidak ada trading yang menguntungkan terus karena harga itu bisa naik turun. Oleh karena itu tadi masyarakat kita yang ingin berinvestasi tentunya perlu kegiatan investasi yang berizin, izinnya di otoritas yang mengawasi. Oke, baik. Legalitas yang penting dan juga awareness dari masyarakat. Terakhir Pak Desmond, silakan memberikan ini ya closing statement dan juga catatan mungkin ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan awareness dari masyarakat ini? Oke, jadi kalau kita ingin melakukan satu trading, jadi kita harus tahu dulu apakah trading yang kita lakukan ini
nanti akan bisa bermanfaat untuk kita nggak gitu loh. Jadi terkait dengan binary trading ini, saya sangat menyarankan masyarakat untuk menjauhi binary ini. Karena apa? Kalau trader beneran itu rata-rata tidak akan mau menyentuh binary trading. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa binary trading itu bukan trading, tapi sekedar judi yang tidak ada apa-apanya gitu loh. Di sini kita tidak bisa mengatur risiko, tidak bisa mengatur manajemen uang dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau saya sarankan masyarakat belajar mulai dengan mengetahui mana investasi yang baik dan yang tidak baik gitu. Ini demi masyarakat juga gitu loh. Karena kalau kita salah memilih investasi apa yang kita lakukan, itu ujungnya apa? Akhirnya uang kita akan habis gitu loh. Dan ini sudah terjadi. Beberapa orang sudah mulai melaporkan kan binary trading itu. Jadi usahakan jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari gitu loh. Karena apa? Karena salah memilih, itu aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, asal karena pilihan sendiri ya Pak Desmond ya. Jadi ujung-ujungnya juga rugi, nanti stres sendiri juga ya. Oke, baik. Artinya poinnya adalah awareness harus ditingkatkan, kemudian legalitas itu harus diperhatikan oleh para investor. Jangan lupa juga untuk mengedukasi diri, banyak membaca, banyak juga melihat atau menyaksikan tayangan-tayangan yang berkualitas begitu ya untuk dalam hal pemilihan investasi dan juga pada saat akan melakukan trading pertama kali. Terima kasih banyak Pak Togam, Pak Desmond untuk waktunya di Lunch Talk. Semoga tidak ada lagi korban-korban yang terjerat atau masuk dalam masalah platform trading binary option ini. Salam sehat. Dan pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.